Udah sampai lokasi ya. Pesertanya baru sampai lokasi. Itu. Nah, ini ada yang lagi ngomong anak nih. Ya. Ya tuh, pesertanya sudah sampai lokasi. Ya. Tuh. Ya. Bu Levi jalan aja Bu, nggak usah foto-fotoin Bu. Apa? Langsung Mas. Jangan putus, jangan putus. Jam juga boleh. Gak apa-apa Pak, sejam juga. Topik apa? Satu jam depan saya Motif apa? membawakan materi. Tentunya saya ingin banyak. Saya dari waktu cuma satu materi. Namun nanti dengan berikutnya dan simulasi materi lain. Materi kita saat ini adalah KDKS. Yang dasar pimpinan siswa. Tapi yang saya bawakan materi ini materi umum. Jadi tidak hanya untuk siswa, untuk guru atau mungkin untuk para karyawan. Karena suatu waktu nanti mau tidak mau suka tidak suka kita akan jadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang leader. Walau untuk diri kita sendiri. Ya, jadi pemimpin itu tidak harus punya perusahaan, pemimpin itu tidak harus ada organisasi atau yayasan. Minimal kita bisa memimpin diri sendiri. Apa, bagaimana, kita akan pasti. Ada hasil dengan pusat pendidikan dan latihan kawan bangsa Indonesia. Jadi ATW sudah punya pusat pendidikan dan latihan. Ya. Oke, filosofinya apa? Pilih seorang pemimpin, langsung mengatakan ya, karena waktunya masa tidak, jadi mudah-mudahan bisa menyampaikan. Pilih seorang pemimpin atau leader bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari dekat yang berada di bawah pengawasan dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Contoh, misalnya dalam satu yayasan ada ketua yayasan, ada pengurus yayasan, kalau misalnya PKB ada guru, ada siswa, itu merupakan bagiannya. Kita tidak bisa mengklaim itu adalah hasil dari ketua yayasan. Ya. Kita tidak bisa mengklaim itu adalah hasil dari guru-guru. Kita tidak bisa mengklaim itu adalah hasil dari pengurus yayasan. Tapi itu merupakan suatu kolaborasi antara pihak yang satu dengan pihak lain.
lain-lain. Nanti kita bahas. Cek, cek. 1, 2. Tujuannya apa? Satu, mampu mendefinisikan kepemimpinan dan menjelaskan persamaan kepemimpinan dan manajemen. Apa sih itu kepemimpinan? Apa sih itu manajemen? Nanti kita lihat ya. Yang kedua, memahami model atau gaya kepemimpinan. Nanti kita cek. Kepemimpinan yang kita laksanakan saat ini itu gayanya seperti apa? Cocok dengan apa yang memimpin. Kalau misalnya cocok, dilakukan. Kalau misalnya tidak cocok, dirubah. Ya. Yang berikutnya, mendefinisikan kepemimpinan dalam suatu kelompok. Dalam satu kelompok ada pemimpin yang jelas pasti ada yang dipimpinnya, kemudian mekanisme apa yang dipimpin itu. Yang terakhir, memahami kepemimpinan yang karismatik dan yang menjadi manfaat. Nah, nanti di kesimpulan akan kita lihat pemimpin yang baik itu seperti apa. Ya, apakah pemimpin yang baik itu hanya memerintah saja, atau kepemimpinan itu misalnya cek antara atasan dan bawahan sejalan. Nanti kita lihat ya. Fungsi kepemimpinan dalam kesatuan kedua. Yang pertama adalah kepentingan kedua organisasi atau yayasan sama saja. Yang kedua adalah kepentingan tujuan orang di dalam organisasi orangnya. Ya, jadi yang atas itu adalah organisasinya. Contoh misalnya PKBM ada sambil. Ya, organisasi desa. Yang kedua adalah kepentingan tujuan orang di dalamnya. Tujuannya apa? Misalnya meluluskan siswa banyak, meluluskan siswa yang berprestasi dan sebagainya. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan pada prinsip adalah suatu proses yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya apa nih? PKBM karya sambil tujuannya menciptakan siswa-siswi yang berprestasi individual. PKBM karya sambil mencetak orang-orang yang bisa menjalankan amanat-amanat negara misalnya dan sebagainya. Kemudian unsur-unsur dalam kepemimpinan tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah adanya pemimpin. Mungkin ada kemungkinan kalau pemimpin tidak ada. Mau seperti apa? Nah, pemimpin ini adalah mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Ya. Jadi pemimpin itu kalau tidak bisa mendelegasikan tugas, ya bukan pemimpin. Contoh misalnya ada seorang pemimpin, tiba-tiba ada tamu yang menyediakan makanan untuk tamu, misalnya itu bukan pemimpin. Seorang pemimpin ketika ada umum diberi masak dan sebagainya, itu bukan pemimpin. Lanjut. Bawahan ini tugasnya adalah pemimpin, bukan ikut ngatur. Ya, kadang-kadang suka balik, pemimpin malah lebih kecil, bawahan malah lebih galak daripada atasan. Ada yang seperti itu? Banyak. Ada ya? Ya, betul-betulan. Salah. Dan yang ketiga adalah adanya misi, adanya tujuan, dan adanya target. Direfleksikan dalam pembahasan dengan filosofi organisasi. Nah, ini adalah unsur-unsur dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dan manajemen. Definisinya adalah kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer. Karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Garis bawahi, karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Bagaimana kita mengefektifkan tujuan yang tadi.
Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan kelas, seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Kira-kira ini, kalau misalnya ada pemimpin, tapi tidak bisa memberikan motivasi, apakah bisa disebut sebagai pemimpin? Kira-kira ada pemimpin di dalam kursi atau mungkin jalan tapi kan memberi motivasi. Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Kemudian definisi manajemen. Manajemen adalah seni atau ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan. Bagaimana kita bisa memanage suatu yayasan, bagaimana kita bisa memanage suatu organisasian, nah itu disebut dengan manajemen. Kesimpulannya adalah seorang pemimpin biasanya seorang manajer, tapi seorang manajer belum tentu pemimpin. Ya. Lanjut, perbedaannya antara pemimpin dan manajer. Nah, ini tulisannya. Ya, saya belakang itu. Agak lagi bisa. Saya lagi atau mungkin saya copy ya. Nanti silakan bisa dibaca-baca. Pemimpin adalah pokok pekerjaan yang mengaruhi orang. Perencanaan berdasarkan visi, daya pengaruh pada personal power, bawahan orang sendiri, pengarah dan pengendalian menggunakan inspirasi, berurusan dengan inovasi atau perubahan, berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan, berorientasi pada manusianya, berorientasi dengan tugas jangka panjang dan strategis, kemudian apa dan bagaimana waktu yang baik, membangun komitmen, mengurus perubahan antara para tujuan dan melakukan persamaan pandangan dari orang lain. Ini seorang pemimpin ya. Kita lihat yang manajer, pokok pekerjaan mengolah sumber daya yang ada, di mana caranya supaya bisa maju. Tapi kalau pemimpin tugasnya adalah mempengaruhi orang, di mana caranya supaya tujuan kita bisa tercapai. Perencanaan berdasarkan usaha, daya pengaruh mengandalkan posisi power, bawahan dikendalikan. Pengarahan dan pengendalian menggunakan standar, berurusan dengan keterlaksanaan atau ketertiban, menjaga atau meningkatkan kinerja dengan baik, berorientasi pada sistem atau peraturan, berkaitan dengan tugas penjagaan teknik dan operasional. Jadi kalau pemimpin yang ada, tapi kalau manajer biasanya jangka pendek. Biasanya waktu ini juga bisa ya. Kalau pemimpin misalnya 5 tahun atau mungkin 10 tahun, tapi kalau manajer biasanya pendek. Mungkin 1 tahun diganti, 2 tahun diganti, dan sebagainya. Kemudian bagaimana? Kalau tadi apa dan apa? Kalau manajer bagaimana? Cara mengolahnya, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menjalankannya, dan sebagainya. Menegakkan aturan, mengurus kompleks. Nama saya Nana, saya ibu Bapak KTP dan saya berasal dari Jakarta Barat. Orang tua saya ibu. Cita-cita Gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, sementara kita tidak bisa menyampaikan apa pemahaman ke orang-orang lain. Saya mulai ya. Kemudian yang kedua, gimana kita bisa sukses kalau kita tidak tahu cita-cita kita seperti apa. Ya. Seperti orang saya boleh, jadi tentara boleh, jadi dokter boleh, itu merupakan cita-cita. Karena non-sukses ada orang yang bisa sukses,
tanpa ada cita-cita. Setuju nggak? Harus seperti itu. Nah, itu contoh-contoh teman-teman semua bagaimana cara memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan audiens orang banyak. Akan berbeda ketika kita bertemu dengan atasan yang lebih tinggi. Contoh misalnya kita ketemu dengan presiden. Kita lagi. Ketemu Bapak Ibu Gemeteran, Pak. Kemudian kita berkomunikasi di depan kita misalnya ada Bapak Menteri akan lebih dibutuhkan lagi. Ya, seperti itu. Pemimpin itu harus luas. Ketika pemimpin seribu orang, berarti pemimpin harus punya 1000 hati. Ketika pemimpin punya 500 orang, berarti pemimpin itu harus punya 500 hati. Ya, jangan sampai kesini sedikit emosi, marah, bercacat. Di sini kalau pemimpin kita saya marah, kamu bercacat. Nanti ada lagi saya marah, kamu bercacat. Lama-lama habis. Kita bisa menjalankan suatu organisasi atau suatu yayasan. Jadi saya harap ketika selesai LDK ini, tolong menjaga emosinya. Teman-teman yang ada di luar sana, ada tim logistik, ada tim keamanan dan sebagainya. Ketika kita jangan marah. Mereka menegur pasti ada salah. Mereka menegur pasti ada salah. Mungkin menegur tiba-tiba, kamu salah. Kita mungkin pasti ada salah. Contoh misalnya buang sampah sembarangan. Kemudian kemampuan menyatakan kenapa. Jadi seorang pemimpin harus bisa menyatakan kenapa. Pendapat saya seperti ini. Bagaimana nanti teman semua? Pemimpin yang baik seperti ini. Jadi kita mengatakan pendapat kita, diterima yang bilang, kali-kali kita kecewa, kembali ke atas, mengendalikan emosi. Jangan sampai, gua punya pendapat ini, lu harus ikutin apa pendapat gua. Kalau gua ikutin, belum dicacat, berarti kita masuk ke dalam apa? Tidak bisa mengendalikan emosinya. Lanjut, tidak kita lakukan salah. Ini saya tidak berhasil sih. Kayaknya kalau bukan bawa berhasil deh. Udah bukan aja. Itu bukan dia seorang pemimpin. Berani mengambil keputusan. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Layak yang menjadi tauladan, mampu berperan sebagai atasan, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai penasehat bagi bawahannya. Kira-kira apa berarti nomor 15 ini maupun mampu sebagai atasan kalau belum jelas sebagai guru sudah pasti. Kemudian sebagai bapak bagi murid-muridnya. Kemudian sebagai penasehat bagi bawahannya. Dinasihati ketika ada masalah, ketika ada kalau berusaha dari murid dikasih masukan, dikasih nasihat. Jangan diasingkan. Belum lagi. Udah nggak usah lagi, jangan begitu. Belum itu pasti ada masalah. Nah, harus diselesaikan. Ya, khususnya untuk para guru, para ibu-ibu, para pengurus yayasan, tolong ketika nanti ada keputusan dari bawahan didengarkan. Ya, minimal mendengarkan saja. Minimal didengarkan dulu. Kalau tidak bisa memutuskan ya saya cari Oke, kita masuk model atau gaya pimpinan. Lihat diri pribadi masing-masing. Saya masuk ke model yang mana?
Ya, kita lihat ada otoriter, ada nasionalisme ini, ada demokrasi, ada demokratis, ada situasional. Otokritik artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan kepada bawahan. Kita seperti ini kan? Ya, dari kita sendiri. Kalau kita masih otokritik, kita memaksakan kehendak, kemudian mendesak kekuasaan kepada bawahan. Berarti teman-teman semua masuk dalam gaya kepemimpinan yang otoriter. Kira-kira ini baik ya? Udah gaya kepemimpinan seperti ini. Tidak. Baiknya dari kita Tidak. baiknya buang jauh. Kemudian ada lagi dari segi adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Lu kerja ini terserah lu, yang penting gua dapat lepas kendali, lepas kontrol. Ketika ada bawahan salah, kira-kira ini dengan saya ingin seperti ini, saya katakan Tidak. berbeda ya. Ada lagi gaya kepemimpinan yang demokratis. Adalah pemimpin yang bersikap tenang antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahan. Bagaimana memberikan kelonggaran juga, memberikan kekuasaan kepada bawahan juga. Nah, kira-kira ini gaya kepemimpinan ini bagus atau tidak? Ya. Bagus ya. Bisa kita laksanakan. Ada lagi satu lagi gaya kepemimpinan yang situasional. Adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat kepada situasinya. Kapan harus bersikap, memaksakan, atau kapan harus moderat. Seperti pada situasi apa, pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Bagus ya? Berarti yang dua berdiri di bawah, yang dua ke kanan. Bagus. Nah, khusus untuk yang situasional ini biasanya dilakukan pada saat terjadi bencana. Jadi kita melihat situasinya. Kalau misalnya kita bisa dulu di lapangan, kita dulu. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk turun, sementara bawahan kita bisa untuk melaksanakan itu, bawahannya diberitakan. Ini bawahan adil dan bijaksana, bermusyawarah dan mau membebaskan tugas pada bawahan, mau mendelegasikan tugas, mau mendelegasikan tugas. Karena katanya apa bedanya tugas dan tanggung jawab dengan jawab. Ada Leo. Dia aja. Ada. Tugas dan tanggung jawab. Dia selalu ada usaha hati ya. Sesuatu yang memang harus dilakukan, Ya. harus ditindak. Kalau tanggung jawab tanpa ditindak pun akan mati. Jadi kalau tugas itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus kita laksanakan sesuai dengan obligasi kita. Tugasnya guru adalah mengajarkan. Tugasnya tukang sampah adalah satu-satu sampah. Tugasnya nakoda adalah membawa perahu. Ya, itu tugas. Tapi kalau tanggung jawab adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah tanpa merugikan orang lain. Dalam arti saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya tunjukkan. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi nanti ke depan. Ini beda ya. Kalau tugas memang harus dilaksanakan, tapi kalau tanggung jawab itu merupakan ingkar pada diri kita sendiri. Kalau saya bertanggung jawab.
mahasiswa dan luas dan mahasiswa bersama masyarakat dari pembahasan sumber daya dari kekuatan pimpinan. Ternyata sumber daya kekuatan pimpinan adalah 15% dari kekuatan perangkat. Sebenarnya 35% dari kekuatan pengetahuan, 50% adalah kekuatan pribadi. Pribadi itu harus dibenahi. Kemudian cari pengetahuan seluas-luasnya, baru peran masyarakat bisa kerjakan. Kalau pribadi yang tampil benar, pribadi yang tampil baik, mudah-mudahan menjadi seorang pemimpin yang baik. Persepsi ulang. Aku rasakan Pak, Mas Gunta. Kemampuan seorang pemimpin yang pertama adalah mampu menganalisa masalah dan mencari kesimpulan. Mampu menganalisa masalah. Ini akar masalahnya apa? Kemudian bisa mencari kesimpulan. Oh, ternyata masalahnya ini yang harus kita laksanakan adalah itu seorang pemimpin. Ya. Jadi jangan sampai apa masalahnya apa. Kalau saya kan tidak sedikit ini bukan dia seorang pemimpin. Kalau kita bisa bicara seperti ini, mudah-mudahan tidak ada miskawin pada miskawin paling berisik. Kalau yang miskawin kadang-kadang kalau pagi-pagi itu. Yang kedua adalah mampu menyusun, menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat. Mampu menyusun, menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat. Ketika kita ditunjuk sebagai pemimpin, maka kita harus bisa menyusun siapa saja yang akan ikut dengan kita. Makanya biasanya seorang pemimpin kadang-kadang punya orang-orang tersendiri. Dan pemimpin orangnya pasti akan dan kita harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Makanya jangan heran ketika pemimpin berganti, khususnya yang di salah sana, yang satu ada dan di salah sana. Contoh kecil lah, kita ganti presiden, menterinya pasti akan ganti. Ketika kita ganti direksi, maka bawahnya pasti akan ganti. Kemudian diseleksi. Ini sesuai dengan target kita. Ini sesuai dengan target kita. Baru kita kemudian mampu menempatkan orang yang tepat. Tadi Pak Samsul, saya kalau manggil Pak ya, saya itu biasanya panggilnya Pak. Karena basic saya dari Pak. Asal jangan sayang aja Pak. Saya biasanya dari Pak. Ini saya Pak dan menyambut juga saya Pak. Ini biasanya dipanggil Pak. Yang enak juga panggil Pak ya. Motivasinya untuk perusahaan ikut ke karya Sabil, ikutan apa tadi ya mungkin sifatnya kepemimpinan, tapi edukasi untuk memimpin diri sendiri, jaga emosional gitu aja. Ini pelajaran MTS, pelajaran satu ya. Kalau untuk ini apa manfaatnya belajar MTS? Ya itu kan manfaatnya banyak sekali. Contohnya tadi selain kita juga untuk mengontrol diri sendiri, kita juga bisa berkomunikasi untuk masyarakat luas. Terus mengedukasi juga bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Gitu. Kebanyakan orang kan di sini demam panggung, hanya bisa di belakang saja. Saat ke depan kayak saya ke depan lagi. Tapi bagus sih dengan adanya kolaborasi dari karya Sabil dengan FTB ini, kami belajar di luar tuh banyak banget inspirasi
bukan hanya mengejar cita-cita, tapi kami juga bagaimana memanfaatkan hidup untuk menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk halayak. Terima kasih.